Innal hamdalillah wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. As-shaimun was-shaimat, Bapak ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala di setiap saat atas segenap nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam, dan untuk kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Amin ya mujibas sa'ilin. Kembali kita bersama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Amr atau Abu Amrah Sufyan ibnu Abdillah radhiyallahu anhu wa ardah. Beliau berkata, qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billah thumma istaqim. Meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu wa arda, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku, katakan kepadaku satu perkataan di dalam Islam ini yang aku tidak akan meminta perkataan ini lagi kepada selain dirimu. Qala, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Masyarul mu'minin as-shaimin was-shaimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan keimanan seorang hamba kepada Rabbnya, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam berdakwah tentang satu hal yang sangat penting ini. 13 tahun lamanya di tanah kelahirannya Makkah Al-Mukarramah, sebelum beliau melaksanakan perintah Allah tabaraka wa taala berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. 13 tahun baginda sallallahu alaihi wasallam menguatkan makna ini kepada para sahabat dan juga kepada manusia. Didatanginya orang satu persatu, diajaknya orang satu persatu, alih-alih menerima malah dihujat, malah difitnah, malah dikatakan yang tidak-tidak, tukang sihir lah, orang gila lah, orang sedeng lah, dan segala macam label-label yang tidak tepat, yang tidak layak disematkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Namun itu tidak mengecilkan semangat beliau, keyakinan beliau terhadap apa yang dibawanya, yaitu al-Islam yang mulia, yang mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, dan beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Waktu terus berlalu sampai 13 tahun, tidak banyak yang menyambut seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Bahkan ada orang-orang dari luar yang rutin datang ke Mekah untuk tujuan satu, melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, untuk berniaga, berdagang. Yang ketiga, untuk bertanding syair. Siapa yang menang syairnya, maka menjadi kebanggaan kaum tersebut yang menang. Lalu syair yang menang dipampang di dinding-dinding Ka'bah. Maka
Maka baginda sallallahu alaihi wasallam meluaskan pandangan dakwahnya, menyampaikan Islam yang mulia ini kepada mereka-mereka ini, karena mendapati sudah lebih 10 tahun baginda sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka, tapi hasilnya atau reaksi dari kaumnya justru malah sebalik dari yang diinginkan, diharapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Semakin memusuhi, semakin mengejek, semakin menjauhi. Maka orang luar inilah yang kemudian menjadi dalam tanda kutip incaran baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada orang-orang ini. Jadi tidak ada putus asa. Orang mengajak kepada kebaikan, orang mengajak kepada kebenaran, jangan pernah berputus asa. Kita ini umat Nabi Muhammad SAW diajarkan optimis. Seburuk apapun sikap orang yang kita ajak kepada kebaikan, tidak perlu mutung, tidak perlu ngambek alias baper, bawa perasaan. Kita mengajak kepada kebenaran, sebelum kita mengajak kebenaran, kita niat saja sudah dapat kebaikan, sudah dapat pahala. Apalagi ketika kita sampaikan, orang yang kita sampaikan kebenaran tersebut menerima kebenaran itu lalu melaksanakannya, maka itu kebaikan yang luar biasa. Kata Nabi SAW, ya Ali, wahai Ali, kalau engkau menunjukkan kepada seseorang yang akhirnya seseorang itu mendapat petunjuk dari Allah, maka itu lebih baik bagi kamu daripada Allah kasih kamu onta merah. Dalam lafaz yang lain, maka itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah daripada Allah kasih kamu dunia dan seluruh isinya. Ya Ali, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am, khairun laka minad dunya wa ma fiha. Satu orang, apalagi 2 orang, apalagi 10 orang, apalagi 1 RT, apalagi 1 kabupaten, apalagi 1 negeri, tentu keutamanya berlipat-lipat kali ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penting menjaga semangat optimisme. Kenapa? Kita itu senang kalau yang kita ajak mengikuti kita. Itu manusiawi, wajar. Tetapi kita harus sadar tidak setiap orang yang kita ajak mau mengikuti kita. Ada yang menolak tapi dengan cara halus. Apa itu? Diam-diam pergi. Enggak terang-terangan menolak, diam-diam pergi. Ada yang menolak lebih keras lagi. Lalu dia katakan, saya nggak setuju dengan apa yang kamu bilang. Kamu ngaco ini. Cuman segitu saja. Sudah. Ada yang lebih keras lagi. Kamu ngomong apa ini? Nggak benar ini. Kamu harus diam, nggak boleh ngomong-ngomong lagi. Awas kamu kalau ngomong-ngomong ya. Lebih keras lagi. Ada yang lebih keras lagi. Nggak pakai ngomong-ngomong, langsung gebok. Nah, itu. Orang macam-macam. Hal itu juga yang dihadapi oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ini risalah beliau. Ini adalah message, pesan penting dari Allah Rabbul Alamin untuk beliau sampaikan, karena beliau adalah utusan Allah yang terakhir, Nabi Allah yang terakhir. Jadi tidak berputus asa. Lalu datangilah orang-orang yang baru datang ke Mekah untuk, ada yang mau haji, ada yang mau berdagang, ada yang mau bertanding syair. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kok orang belum Islam melaksanakan haji? Emang kenapa? Lah saya aja orang Islam belum haji, ya kenapa belum haji? Gitu. Ya kan haji bagi yang mampu. Kata siapa bagi yang mampu? Kata Allah, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi orang beriman karena Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah
ketika dia mampu. Kan kalau mampu wajibnya. Iya, betul. Haji itu rukun Islam, wajib, fardu, pelaksanaannya nanti kalau sudah mampu. Kalau belum mampu, berusaha supaya mampu. Lah iya dong. Kenapa tidak berusaha? Berusaha. Wah, saya makan aja susah Pak Ustadz. Ya memang susah kalau nggak makan mah. Ya kalau nyari insya Allah dapat. Nabung. Karena melaksanakan ibadah haji, bukan kita pergi ke tempat manasik haji di Samarinda, bukan, itu tempat latihan namanya. Yang namanya melaksanakan ibadah haji ya ke Mekah. Sekarang naik pesawat, sekarang dulu naik kapal laut 3 bulan, bolak-balik 6 bulan tahun 70-an. Sekarang naik pesawat. Pesawat kan nggak gratis, mahal, ada biaya yang harus keluar, nabung. Nah, begitu. Jadi kembali kepada tema kita, penting bagi kita untuk tidak pernah berputus asa di dalam menyampaikan kebenaran, mengajak orang kepada kebenaran. Biarkan saja orang menolak, biarkan saja, itu manusia. Makanya Nabi SAW mengincar orang-orang luar. Ketika datang, dilihat sama Rasulullah di mana kemahnya. Kalau kita orang datang masuk ke sini cari hostel, cari penginapan, kan begitu. Dulu juga sama, cuma penginapannya namanya mukhayyamat, kemah-kemah. Diikuti Rasul, oh ke sini kemahnya, oh yang ini ke sini kemahnya. Lalu dicari waktu yang pas untuk didatangi oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Diajak kepada Islam yang mulia ini. Datang, diajak. Anda dari mana? Kami dari kota Anu. Oh iya. Anda siapa? Saya Muhammad bin Abdullah, orang Mekah. Oh iya. Mau nggak mendengarkan apa yang saya sampaikan? Apa itu? Lalu disampaikan beberapa ayat Al-Quran kepada mereka. Gimana menurutmu? Ini kamu nyampaikan apa sih? Ini adalah Islam yang mulia. Jika Anda masuk Islam, Anda akan selamat di dunia dan akhirat. Aslim taslam. Masuk Islam, selamat dunia akhirat. Apa katanya? Kayak begini aja diomong-omongin. Saya kesini mau dagang, bukan mau ngedengerin ocehan kayak begini. Ocehan katanya. Akhirnya ditolak Nabi SAW. Ada yang kayak begitu. Ada lagi datang tempat yang lain, kemah yang lain, Rasulullah datang. Gimana, dari mana kalian? Dari daerah Anu. Oh iya. Siapa Anda? Saya Muhammad bin Abdullah dari Mekah itu. Oh iya. Ada apa maksudnya? Saya ingin menyampaikan sesuatu, barangkali saja Bapak Ibu mau terima. Apa itu? Disampaikan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maksudnya apa ini? Kalau bisa percaya kepada apa yang saya sampaikan, maka saya katakan saya adalah utusan Allah mengajak kepada Anda supaya Anda masuk Islam. Aslim taslam, masuk Islam, selamat kalian. Oh gitu ya? Iya. Bagus juga sih. Nah, jadi gimana? Bisa masuk Islam? Mau masuk Islam? Kalau saya masuk Islam, wani piro? Itu bahasa kitanya. Saya dapat apa ini? Oh, dasar pedagang, apa-apa dinilai dagang aja. Pakai wani piro. Untuk bukan dari Gresik itu. Kalau dari Gresik wani piro itu bener tuh. Ya sudah, nggak apa-apa. Rasulullah SAW nggak sedih, nggak putus asa. Cari lagi yang lain. Kemah-kemah. Nah ini orang dari Yathrib ini. Gimana? Saya datangi, insyaallah. Didatangi. Ada 6 orang dari Yathrib. Yathrib itu nama lama kota Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah tempat Rasulullah SAW nanti hijrah. Itu dulu namanya Yathrib. Ini ada 6 orang Yathrib. Ya, ini kayaknya orang bukan sembarangan ini, 6 orang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan. Dan Rasulullah. Lalu disampaikan, Anda dari mana? Kami dari Yathrib. Oh, ahlan wa sahlan. Anda siapa? Saya Muhammad bin Abdullah dari Mekah. Oh iya. Ada yang perlu dibantu? Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Tolong dengarkan. Oh silakan. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran seperti biasa oleh Nabi SAW. Kemudian yang ini agak lain. Dia mendengarkan serius, menyimak. Ya. Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, bagaimana?
pernah mendengar di negeri kami itu kami punya kesepakatan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang ahlul kitab. Kami buat kesepakatan. Apa itu kesepakatannya? Kesepakatan kami berbuat damai. Kalau damai terjadi, kami semua damai. Kalau terjadi kerusuhan, kalau terjadi peperangan, kalau terjadi keributan, maka saling bela, saling mendukung, saling menyokong. Oh gitu, iya. Mereka bilang kami ini dari ahli kitab. Kemudian mereka bilang begini, sebentar lagi akan datang nabi terakhir, disebutkan dalam kitab kami nih, katanya begitu, dan dia akan mendukung kami. Kalau dia sudah hadir, dia akan mendukung kami, kami akan mendukung dia, dan kalian semua akan kami perangi. Begitu ngomongnya dia. Ini sepertinya ada tanda-tanda itu pada diri Anda. Kata Nabi SAW, ana Rasulullah, sayalah utusan Allah itu, sayalah utusan Allah yang terakhir itu. Allahu Akbar. Apa yang kami harus lakukan? Masuk Islam, kalian akan selamat. Kami masuk Islam, bagaimana caranya? Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat mereka enam-enamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk Islam. Orang Yathrib ini, ya. Tapi kemudian Nabi SAW menjaga, tidak keluar-keluar. Oh, saya berhasil, 6 orang berhasil. Enggak, ya diam-diam. Ya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka setelah selesai keperluan mereka di Mekah ini, haji, berdagang dan yang lain-lainnya, maka kalian kembali ke Yathrib, sebarkan Islam ini. Tahun depan datang lagi ya musim haji kepadaku. Begitu kata Nabi SAW. Siap ya Rasulullah. Ya. Maka pulanglah mereka ke Yathrib. Ngapain? Menyampaikan Islam yang baru mereka peluk. Berhasil atau tidak? Alhamdulillah. Tahun berikutnya, tahun haji berikutnya, sesuai dengan komitmen mereka, janji mereka kepada Rasulullah SAW, maka datanglah mereka ke tempat yang disepakati itu. Apa itu? Pertengahan hari tasyrik. Hari tasyrik tanggal berapa? Tasyrik 11, 12, 13 Januari. Bulan Zulhijjah, betul nggak? Kemudian apa namanya? Orang-orang ini membawa 12. Jadi dari 6 tahun berikutnya mereka kembali 12 orang. Berarti 100% tuh. Ya kan? 100% dari 6 ke 12. Jangan lihat 12-nya, tapi lihat perkembangannya. 100%. 6 ke 12. Ya Rasulullah, kami datang. Alhamdulillah. Kemudian mereka diambil sumpah setia oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Kami tidak akan mencuri, kami tidak akan berzina, kami tidak akan membunuh anak-anak kami tidak akan berdusta, kami tidak akan hal-hal yang sifatnya umum. Siap ya Rasulullah. Maka tugas kalian adalah kembali setelah itu. Ya tentunya yang ini masuk Islam juga, ya, yang temannya ini masuk Islam juga, sudah masuk Islam dan langsung melapor kepada Rasulullah SAW. Kemudian kembali ke Yathrib untuk berdakwah lagi, dan janji Rasulullah SAW kalau mereka tahun depan, musim haji tahun depan, kembali bertemu di tempat ini ya, dan lapor apa yang kalian dapatkan. Masya Allah. Tahun berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang sama, pertengahan hari tasyrik, yaitu tanggal 12 Zulhijjah, itu zamannya atau masanya orang yang melaksanakan ibadah haji lagi melontar jumroh hari yang kedua. Betul? Melontar jumroh sebagai wajib haji, ya. Bagi orang yang melaksanakan ibadah haji di hari ke-12 itu atau hari kedua melontar itu, ingin selesai hajinya, dia harus keluar dari Mina ya, menuju Mekah biasanya sebelum ghurub,
sebelum maghrib, maka selesailah hajinya, namanya nafar awal. Itu dalam fikih haji begitu. Ya. Tapi kalau dia mau yang lebih utama lagi, dia mabit semalam lagi. Malam lagi di Mina, malam ke-13, besoknya hari ke-13, hari terakhir, hari tasjik, hari melontar, dia melontar lagi, maka selesailah hajinya dengan nafar tsani. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa. Jadi boleh nafar awal, boleh nafar tsani, boleh, tetapi Rasulullah SAW mencontohkannya nafar tsani sampai hari ketiga, tanggal 13 Dzulhijjah. Ini masalah fikih haji lain lagi. Akhirnya datanglah mereka. Tahu berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? 72. 75 sebetulnya. Ya. 72 bapak-bapak, 3 orangnya ibu-ibu. Ya. 72 bapak-bapak, berapa persen Pak? Dari 12. Berapa persen tuh? Ada 1000%. Masya Allah, tabarakallah. Jangan lihat 75-nya, 72 jangan. Perkembangannya itu loh. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Begitulah orang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk komitmen dengan keimanan dan tetap semangat, tidak pernah berputus asa untuk menyebarkan keimanan, menyebarkan kebaikan, menyebarkan ketaatan, mengajak orang, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Nggak ada yang ngikutin, biarin aja, dapat satu gak apa-apa. Ngajak ke masjid udah segala macam. Kata orang Jakarta, udah bebusa mulutnya, yang datang cuma 2, yang datang cuma 1. Nggak apa-apa Bu, nggak masalah, karena bukan tugas kita untuk mengajak orang dapat hidayah. Enggak. Yang memberikan hidayah adalah Allah. Kita hanya sebagai dai yang mengajak. Mau diajak alhamdulillah, nggak mau diajak tanggung sendiri. Yang penting Anda sudah tahu kebenaran, kan begitu. Tentu kisahnya akan panjang lagi nih, ya. Karena dari situ tidak berapa lama kemudian Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk hijrah ke Madinah. Ya. Ini kita kalau bicara tentang sirah Nabi asik memang, tapi kita sekarang sedang berbicara tentang hadis. Apa hubungannya? Amantu billah penting. Mengikrarkan saya ini beriman kepada Allah penting. Lalu kita jaga keimanan itu. Makanya summastaqim. Setelah kita katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ana muslim, ana mu'min qabla kulli syai'. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka kemudian kita katakan saya seorang muslim, saya seorang mukmin sebelum yang lain. Maksudnya sebelum apa-apa saya ini seorang muslim dulu. Sebelum saya jadi pegawai saya ini muslim. Sebelum saya jadi kepala sekolah saya ini muslim. Sebelum saya menjadi pedagang yang sukses saya ini muslim. Jadi nggak boleh tinggal itunya. Muslim jadi pedagang silahkan, muslim jadi dokter silahkan, muslim jadi tentara silahkan, muslim jadi polisi silahkan, tapi ana muslimun qabla kulli syai'. Saya ini orang Islam sebelum saya jadi polisi, sebelum jadi tentara, sebelum saya jadi bos, sebelum saya jadi ini, saya ini muslim. Islamlah yang memuliakan saya di atas segala sesuatu. Amantu billah penting. Tapi hanya sekedar itu aja? Enggak, lanjutkan. Tsumastaqim, istiqomahlah. Buktikan ucapanmu itu. Kamu kan udah mengucapkan saya orang beriman, saya orang muslim, muslimah, mukminah. Iya bagus, harus begitu. Tapi buktikan. Caranya seperti apa? Tsumastaqim, istiqomah. Sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW yang kita contohkan tadi. Dan itu diikuti oleh 6 orang sahabat. Berlanjut diikuti oleh 12 orang. Berlanjut diikuti oleh 72 bapak-bapak dan 5 ibu-ibu. Bayangkan itu. Tahu apa akibatnya dari ini? Beberapa bulan kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah dan langsung disambut dengan tola al-badru alaina. Ya kan? Tola al-badru alaina. Kita taunya itu aja kan? Itu disambut. Kita mungkin heran kok di Madinah atau di Mekah Rasulullah kok dihina, dimusuhi. Begitu ke Mekah, begitu ke Madinah, kok mudah banget ya? Ada muqaddimahnya. 6 orang, 12 orang tahun berikutnya 72
75 orang. 6 bulan berikutnya ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah 2 pekan 14 hari perjalanannya, udah 75, mungkin nambah. Iya kan? Iya. Nah, jadi itulah komitmen seseorang kepada keimanan. Kita ini orang beriman. Saya mukmin, bapak-bapak mukmin, ibu-ibu mukminah, muslim, muslimah, individu, keluarga muslim, ya, masyarakat muslim, negeri muslim. Maka ini adalah keimanan kita kepada Allah. Harus kita proklamirkan, harus. Jangan malu-malu menunjukkan diri kita sebagai muslim. Harus. Saya ini muslim. Gimana caranya kita pamer jadi orang Islam? Bukan pamer, bukan, beda. Pamer sama menunjukkan kebanggaan bahwa kita muslim, beda. Kalau pamer sekedar, mau lihat nih, saya beli Quran dari Madinah, mahal nih, harganya 100 real, udah dibaca, belum. Nah, itu pamer namanya. Tapi kalau beriman, ajak orang, ayo baca Quran, yuk sholat, yuk ngaji, yuk ajak orang. Itu artinya kita bangga kepada Islam. Nggak sendiri-sendiri aja, ajak-ajak. Nah, inilah yang dinasehati Rasulullah SAW kepada Sufyan bin Abdullah, dan disampaikan kepada kita sebagai sebuah hadits Nabi, sehingga kita pun hendaknya termotivasi untuk ini. Jadi bapak ibu-ibu, mari sama-sama terus kita sebarkan Islam ini kepada orang-orang dekat kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, ya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Saya kan bukan ustadz, saya kan bukan ustadzah. Ya nggak mesti jadi ustadz-ustadzah untuk menyampaikan kebenaran, nggak mesti. Cukup menjadi seorang muslim, cukup menjadi seorang mukmin untuk menyampaikan Islam ini. Tapi kan saya kan nggak bisa ceramah, nggak perlu ceramah, nggak perlu. Ceramah itu salah satu cara mengajak kepada Islam, kepada kebenaran, tapi bukan satu-satunya. Bisa nggak pakai ngomong? Bisa, bahkan mungkin lebih efektif, lebih mantap, surantap, ya, dengan tanpa ngomong, tanpa ceramah. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan contoh langsung. Kadang-kadang kalau orang ngomong, orang ceramah, dilihat dulu, ini orang dari mana nih, ngomongnya benar apa enggak nih. Oh, tadi diperkenalkan dari Jakarta. Jakarta mana nih? Tanya dulu. Kenapa? Ngomong dia, belum tentu diterima juga. Tapi kalau orang memberikan contoh, tuh lihat ibu itu tuh, kenapa? Gak banyak omong tapi rajin. Rajin ngapain? Sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, nggak pakai ngomong-ngomong, langsung. Gimana? Ya kayaknya kita bagus mengikuti seperti itu. Langsung dicontoh sama orang. Diomongin iya, tapi diomongin yang baiknya. Kenapa? Langsung nggak pakai omong-omong tuh, nggak pakai omong-omong, langsung dicontohkan langsung. Jadi Islam tidak membatasi dengan satu cara untuk menyebarkan kebaikan. Tidak. Ya. Masing-masing kita bisa. Ibu-ibu bisa berdakwah sama siapa? Orang terdekatnya saja. Siapa? Anak-anak. Ya. Anak-anak kita nih zaman sekarang nih, masya Allah, ya kan? Orang tua ngomong 1, anak 10. Nah, kamu dari mana? Bukan. Mama cuma nanya, iya ngomong gini aja. Ya, zaman dulu coba-coba aja kayak begitu. Seingat saya zaman saya masih kecil ya, seingat saya 10 tahun, ya 9 tahun. Itu kalau sudah dipanggil sama orang tua, jangankan ngejawab sampai 10 kata gitu, ngelihat mukanya aja nggak berani. Zaman kita dulu, ya, panggil. Henry, ya mah belum datang biasa. Henry, iya mah 2 kali belum datang. Yang ketiga volumenya pasti full. Gitu, baru lari itu. Iya mah, iya mah, iya. Nah, udah kalau udah kayak gitu nggak berani. Kamu gini nggak berani ngomong, jangan kan ngomong, ngelihat gini nggak berani. Nunduk, iya mah, iya mah. Seingat saya begitu. Anak sekarang, Ahmad, ada apa mah? Lihat begitu sekarang. Ada apa? Itu tadi mamanya baru nanya 1, dia ngomong segala macam.
Dulu adik saya pernah seperti itu, saya masih ingat itu. Adik saya beda 5 tahun dengan saya itu. Begitu juga dulu tuh. Orang satu dia tuh, almarhumah mama saya, pak, mulutnya tuh, pak, aduh sakit, aduh sakit, aduh. Begitu, habis itu nggak berani lagi, langsung benjol ini. Begitu, ya. Ya nggak perlu begitu juga, ya. Itu salah satu cara saja, nggak mesti begitu. Tapi anak-anak kita, anak kita, maksudnya di Jakarta kali, di sini mah enggak ya kali ya. Di sini anak-anaknya pada ya luar biasa lah, anak Sangatta ya pada baik-baik, ya tidak ngomongnya tidak banyak-banyak sama orang tua. Kalau seperti itu ya begitulah anak kita sekarang, zamannya berbeda. Zaman anak sekarang ini berbeda. Makanya ada istilah milenial. Loh, dia milenial, kita apa? Kolonial gitu katanya. Ada istilah lagi Gen Z, Gen X, apalah itulah. Karena memang zaman udah berbeda. Zaman sudah berubah. Tanggung jawab siapa? Biarin aja, kan dia sekolah, kan dia ngaji, nanti ada gurunya yang ngasih tahu. Jangan begitu. Kita sebagai orang yang bersama dia langsung, jangan nungguin gurunya. Terus ngapain dong saya belajarin dia ke sekolah? Ngapain, apa gunanya guru? Lah guru ada fungsinya sendiri. Dengan memberikan kepada guru bukan berarti selesai tugas kita. Justru semakin banyak tugas kita. Apa itu? Ya ini berdakwah ini, seperti Nabi. Yang kata Nabi, amantu billah, ajarkan nilai-nilai keimanan. Yang kecil-kecil saja. Ya, baca Quran, sholat pada waktunya. Itu yang kecil-kecil saja. Puasa, kalau nggak puasa jangan kelihatan sama orang. Nah, itu penting Bu, penting tuh. Kenapa? Karena dididik dari kecil untuk memuliakan Ramadan dan puasa, itu penting, bahkan penting banget. Kenapa? Kalau nggak terbiasa kita memuliakan Ramadan, udah besar nggak puasa, bangga aja tuh di mobil makan siang hari Ramadan, nggak menghargai orang puasa, makan begini segala macam, bahkan ya ngerokok, padahal di siang hari bulan Ramadan bukan non muslim, muslim. Tapi itu mungkin di Jakarta ya, di sini nggak ada yang kayak begini. Di sini orangnya soleh-soleh, baik-baik, ya orang Sangatta, orang Kutai Timur, muslimnya baik-baik. Hah, kenapa sampai terjadi begitu? Karena dari kecil tidak dididik. Maka kita sebagai orang tua punya kewajiban. Ditanya nanti sama Allah Subhanahu wa taala, kenapa seperti itu? Jangan sampai nanti jalan kita ke surga tertahan gara-gara apa? Anak kita protes. Saya dulu nggak diajarkan ya Allah sama orang tua saya. Benar kamu? Ya, kita nggak bisa nolak. Kalau di sini kita bisa beralibi, bisa beralasan. Di yaumil hisab nggak bisa ntar. Jadi kul, katakan amantu billah, maksudnya apa? Mari kita jaga nilai-nilai keimanan. Kita sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Buktinya mana? Tsumastaqim. Mana buktinya itu? Ya di keluarga. Baru nanti di keluarga, tetangga-tetangga kita, bermasyarakat, nilai-nilai keislaman. Ya, jangan cepat menyinggung orang. Nilai-nilai keimanan dasar lah, sebagaimana tadi diajarkan Rasulullah SAW kepada 12 orang itu. Jangan mencuri, jangan menyakiti hati orang, jangan menzolimi orang, jangan yang sehari-hari, yang sekarang ini menjadi tantangan tersendiri bagi komunitas kaum muslimin dimanapun berada. Oleh karena itu saya mengajak diri saya, mengajak keluarga saya, dan mengajak keluarga besar saya, kaum muslimin khususnya yang ada di Sangatta ini, yang ada di Darussalam dan sekitar ini, mari sama-sama kita sebagai umat Rasulullah SAW melaksanakan amanah dari Rasulullah SAW. Qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Kita nyatakan kita bangga menjadi seorang muslim. Bangga seperti apa? Bangga terus menampilkan nilai-nilai Islam, mengajak orang untuk sama-sama melaksanakan nilai Islam yang mulia ini. Tsumastaqim, kemudian istiqomah, tidak berhenti, tidak berputus asa untuk terus mengajarkan nilai-nilai Islam kepada orang-orang terdekat kita. Kemudian lebih jauh lagi, lebih jauh lagi, lebih jauh lagi, sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkan Islam di atas segala-galanya. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin.
Sekian apa yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.